Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal gelapnya perekonomian pada tahun 2023, sebagaimana yang disampaikannya pada acara pengarahan yang dilakukan di Jakarta Convention Center pada September lalu. Menurut Jokowi, hingga saat ini masih belum bisa dikalkulasikan kekuatan resesi global dan pengaruhnya terhadap situasi ekonomi. Terlebih, kondisi perang antara Ukraina dengan Rusia yang tak kunjung usai ikut mempengaruhi resesi dunia. Kepala negara juga mengungkapkan bahwa baru-baru ini ada 4 wilayah di Ukraina yang menggelar referendum. Sejalan dengan itu, Jokowi pun mengingatkan kembali soal inflasi yang saat ini ditakutkan banyak negara. Sebab nilai inflasi di sejumlah negara melonjak sangat tinggi. Dengan konflik Rusia dan Ukraina yang terus berlangsung ini akan berdampak pada negara lainnya. Ia pun memperkirakan tahun 2023 ekonomi dunia akan semakin gelap sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022. Beberapa dampak yang dirasakan oleh Indonesia dan dunia akibat perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai ini, seperti krisis energi, pangan, dan finansial yang akan membebani pergerakan ekonomi di tahun 2023. Jokowi pun memprediksi kondisi ekonomi dunia pada tahun 2023 akan lebih sulit daripada tahun ini. Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang ia dapat saat bertemu para pemimpin dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional dan semua kepala negara G7. Jokowi pun mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya. Ambruknya perekonomian negara-negara di dunia tidak langsung bersamaan, tetapi bertahap hingga akhirnya kini sudah ratusan juta orang di dunia kelaparan. Presiden Jokowi juga mengingatkan soal krisis pangan. Dia pun menuturkan masyarakat Indonesia patut bersyukur karena pasokan pangan di tanah air masih mencukupi di tengah krisis pangan yang melanda dunia. Jokowi pun menyebutkan saat ini ada 345 juta orang dari 82 negara yang kekurangan pangan akut, dan 19.700 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan. Menurut Jokowi, International Rice Research Institute juga telah mengakui bahwa Indonesia telah swasembada beras sejak 2019 dan memiliki sistem ketahanan pangan yang baik. Mantan wali kota Solo itu berharap bahwa situasi ini dapat terus dijaga bahkan mampu meningkatkan produksi pangan hingga kelebihan stok. Ia pun mengatakan, hal itulah yang mendasari pemerintah kini gencar membangun food estate di berbagai daerah. Seiring dengan kondisi ekonomi dunia dan dalam negeri yang tidak pasti, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dia sering berpesan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berhati-hati dalam memanfaatkan APBN. Meski demikian, Kepala Negara tetap memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 berada di kisaran 5,4-6%, di atas angka kuartal 2 yang sebesar 5,44%. Jokowi mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan positif berkaca dari sejumlah indikator. Misalnya, ia mengutip indeks kepercayaan konsumen yang meningkat ke angka 124,7 dibandingkan 123 pada Juli 2022. Kemudian, kredit perbankan juga tumbuh 10,7%, serta neraca dagang Indonesia surplus selama 28 bulan berturut-turut. Di samping itu, ia juga menyebut realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea cukai maupun pendapat negara bukan pajak, mencapai 1.764 triliun rupiah atau tumbuh 49% secara year on year. Namun Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 yang mencapai angka 5,44% juga sudah terbilang tinggi dibandingkan negara-negara G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang dengan arahan Presiden Joko Widodo yang memintanya eman-eman atau berhati-hati dalam menggunakan uang negara. Ia menilai arahan Jokowi itu bisa menjadi senjata dalam mengelola APBN. Sri Mulyani mengatakan di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih menantang, pihaknya akan menjaga kesehatan APBN terlebih setelah 2 tahun tertekan pandemi COVID-19. Ia pun mengatakan dengan kondisi yang sehat, maka APBN bisa menjalankan fungsinya sebagai peredam guncangan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2023 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto. Kembali pada level di masa pra-pandemi yaitu di bawah 3% terhadap PDB. Pada 2020, defisit APBN melebar mencapai 6,09% terhadap PDB. Dan di tahun 2021 mencapai 4,65% terhadap PDB dikarenakan penanganan pandemi COVID-19. Dengan ketidakpastian global yang terus berlanjut membuat seluruh negara berada dalam posisi yang sulit, sebab perekonomian menjadi sulit terprediksi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki ketahanan fiskal yang mampu menjaga stabilitas ekonomi. Saat ini ekonomi Indonesia masih relatif kuat setelah tertekan pandemi COVID-19 dan dihadapkan gejolak ekonomi global. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga di atas 5%, seiring dengan tumbuhnya penerimaan negara dan PMI manufaktur yang berada di level akseleratif.
Meski demikian, kata Jokowi, Indonesia tetap perlu mewaspadai gejolak ekonomi global agar dampaknya tidak signifikan terasa ke dalam negeri. Terlebih, sejumlah lembaga internasional, salah satunya Bank Dunia, memproyeksikan ekonomi global akan mengalami resesi.